Selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur atas kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah perdana Pelkat PKB. Walaupun ibadah pada malam hari ini dilakukan secara daring karena kondisi saat ini penyebaran COVID-19 varian Omikron yang terus meningkat dan penyebarannya sangat cepat. Tapi saya yakin dan percaya api semangat dari Bapak-Bapak untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus tidak pernah padam. Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon pimpinan Roh Kudus agar ibadah pada malam hari ini dapat berjalan dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Ibadah pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Diaken Ronald F. Rehina sebagai pelayan firman. Kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Untuk itu saya undang Bapak-Bapak untuk bangkit berdiri dan menyanyikan Mars Pelkat PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, izin Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Kita akan masuk pada ajakan beribadah. Dalam kehidupan ini hendaklah kita selalu melakukan perintah Allah dan menjadi garam dan terang bagi sesama. Berikanlah tubuh yang kita miliki sebagai syukur dan kesaksian atas hidup yang diperbaikinya. Dengan rasa syukur dan untuk hidup yang diberkati kepada Allah dan beribadah kepadanya, marilah kita mengangkat pujian dari Gita Bhakti 16 ayat 1, Kau yang layak. Sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dan atas penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat hari ini juga. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa khususnya untuk para pengurus-pengurus Pelkat dan pelayan gereja.
Kuatkan dan mampukan kami dalam menjalani tugas pelayanan ini. Hindarkan dan jauhkan kami dari virus corona yang selalu datang mengancam kami. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya oleh kuat kuasa-Mu dan dengan nama-Mu yang kudus, virus-virus corona dapat Engkau tengking dan Engkau kalahkan. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga ibadah pada malam hari ini dapat berkenan di mata-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah, dan pimpinlah kami, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus. Berkatilah hamba-Mu ini sebagai liturgos, berkati juga pelayan firman dan yang lain, sehingga kami dapat melakukan tugas pelayanan ini dengan baik sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan masuk ke dalam Mazmur pujian. Kita akan membacakan secara berbalasan. Mazmur pujian diambil dari Mazmur 40 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu Tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Bapak-bapak dipersilakan duduk. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 16 bait yang kedua, Engkau yang layak. Shalom, selamat malam kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan akan kebenaran firman-Nya. Sebelum itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk hidup kami. Di mana Bapa, kami sebentar akan kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, layakkan kami, mampukan kami mengerti untuk setiap hal tentang firman-Mu supaya memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kaum Bapak sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat 18 hingga yang ke-23. Surat Yakobus 2 ayat 18 hingga yang ke-23 yang menyatakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.
Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk. Baik kaum bapak sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kembali kita memasuki awal-awal pelayanan kita kembali di tahun yang baru. Dan di awal-awal pembukaan kita ini, Tuhan berkata kepada kita lewat surat Yakobus, bukan sebuah kebetulan di mana kita mau dituntun oleh Tuhan, diajak oleh Tuhan untuk benar-benar menjadi seorang kaum bapa, sebagai sebuah persekutuan kaum bapa yang hidup melakukan akan kehendaknya. Artinya apa yang mau kita belajar hari ini? Kalau kita baca dari pembacaan kita bagian pagi dari ayat 14 terus ke bawah sampai pembacaan malam, kita mau melihat bahwa Yakobus 2 sampai ke 5 itu adalah inti dari apa yang mau Yakobus katakan kepada orang Israel, kepada orang-orang percaya pada saat itu, bahwa percaya sama Yesus saja, memiliki iman saja itu baik, tetapi Tuhan mau kepada kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu enggak hanya sekedar kita hanya sekedar percaya sama Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus itu ada, dia lahir, kita memperingati Natal tanggal 25, makanya kita bergereja, kita baca Alkitab, kita menyanyikan puji-pujian karena kita tahu Tuhan itu ada, tetapi Tuhan mau lebih daripada itu. Tidak hanya sekedar percaya, tetapi Tuhan mau ada buktinya, ada wujud nyatanya, ada aksinya. Karena itu berkali-kali pembacaan ini mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati, iman yang tidak disertai dengan perbuatan adalah hal-hal yang adalah iman yang kosong. Di ayat 14 sudah dikatakan bahwa punya iman tetapi nggak punya perbuatan, mengaku percaya tetapi nggak ada aksi nyata. Maka disitu dikatakan, apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Sama seperti apa yang dikatakan juga di ayat yang ke-17. Dan 17 juga mengacu kepada apa yang dikatakan kepada ayatnya yang ke-22. Ayat yang ke-20, bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati. Iman yang tanpa disertai aksi nyata adalah iman yang kosong. Itu ngomong sama kita seperti ini, Bapak sekalian. Saya percaya bahwa kita semua ini mengatakan saya orang Kristen. Saya sudah kenal Yesus dari sejak saya sekolah minggu. Bahkan zaman sekarang di era pandemi ini kita lebih banyak menikmati yang sifatnya adalah streaming online. Kita bisa buka YouTube, mau dengar khotbah dari mana, gereja manapun, pendeta manapun, itu gampang sekali. Tetapi apakah kita berbuat sesuatu, menyatakan kasih itu kepada orang lain? Ini yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini, juga menuntun kita untuk hari-hari ke depan sebagai sebuah persekutuan PKB yang kembali memulai pelayanan kita.
Ayat yang ke-18 kita mulai dari pembacaan malam. Dikatakan, tetapi mungkin ada orang yang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Banyak sekali orang Kristen hanya cukup dengan mengatakan bahwa kalau ngomongin soal iman sama Tuhan, ngomongin soal beribadah, bergereja, itu adalah ranah privasi, ranah pribadi. Kamu gak bisa bilang saya bukan orang percaya. Saya bergereja kok, saya beribadah kok, sekalipun lewat di rumah saya nonton streaming ibadah-ibadah, itu cukup buat saya. Tapi kalau soal masalah untuk menginjili orang, masalah untuk menegur kesalahan orang, perkara hal-hal seperti itu, ya itu kan sudah ada bagiannya. Itu biarlah menjadi bagian pendeta, bagiannya majelis, bagiannya pengurus PKB untuk negur, untuk ngajak orang beribadah. Itu urusannya mereka. Bagiannya saya kan saya sudah lakukan. Saya mengimani Tuhan secara pribadi. Soal beribadah ya saya beribadah juga di rumah. Tetapi Yakobus mengatakan seperti ini. Aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Bapak-bapak sekalipun gak bergereja, cuma sekedar nonton ibadah streaming di rumah, itu baik. Tidak menjauhkan diri dari firman Tuhan, baca Alkitab di rumah, itu baik. Tetapi, kaum bapak sekalian, Tuhan Yesus itu, dia bisa dimuliakan oleh orang lain, tetapi Tuhan Yesus itu juga bisa dicemooh oleh orang lain, itu lewat kita, lewat sikap kita. Kan kita nggak mungkin menjadi orang Kristen yang eksklusif, orang Kristen yang sifatnya ya saya sebagai orang yang sudah kenal Tuhan, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya sudah memperoleh surga. Ya cukup saya sendiri. Tetangga saya, saudara saya, kerabat saya, teman persekutuan saya, mereka mau ke jalan yang nggak benar, itu urusan mereka. Yang penting saya selamat karena saya sudah kenal Kristus. Apakah seperti itu yang mau dikatakan kita sebagai orang percaya? Karena ayatnya ke-19 dikatakan begini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan juga percaya kepada Tuhan, tapi mereka gemetar. Nah, kita percaya sama Tuhan, tapi kita gemetar nggak sama Tuhan? Nah, itu yang membedakan. Jangan sampai setan lebih rohani daripada kita. Setan gemetar sama Tuhan, kita sama seperti ayat tadi. Jangan menjadi orang Kristen yang sombong, yang sudah kenal firman, yang sudah menerima saya sudah pasti selamat. Tapi kita tidak mau yang namanya ada saudara kita, ada teman kita, ada pengurus yang melakukan kesalahan, kita nggak mau ngomong, kita nggak mau menegur, kita tidak mau memberikan masukan, kritikan segala macam. Firman Tuhan katakan bahwa kalau kita tahu saudara kita itu sedang berbuat dosa, tapi kita tidak menegur, kita tidak mengarahkan dia, maka kita pun juga dosa itu juga akan kembali kepada kita, karena kita tidak melakukan apa yang benar. Kalau begitu apa sih kehendak Tuhan itu yang seperti apa sih? Karena tema kita hari ini SBO Gereja mengangkat yaitu tentang melakukan kehendaknya. Apa sih kehendak Tuhan? Jangan sampai kita sebagai orang percaya, kaum bapak yang diberkati Tuhan, kita cuma tahu bahwa ya namanya orang Kristen ya udah yang penting bergereja saja, baca Alkitab saja, berdoa saja sebelum makan gitu ya. Nggak selesai makan nggak perlu berdoa, yang penting di awal udah berdoa gitu ya. Kehendak Tuhan itu apa sih? Kehendak Tuhan itu adalah melakukan apa yang baik, melakukan apa yang mendatangkan kebaikan, apa yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi kalau Bapak sekalian, ya contoh yang simpel adalah apakah kehadiran kita itu ditunggu-tunggu oleh orang lain? Apakah kehadiran kita itu membawa suasana yang nyaman, yang enak gitu? Apakah kita dirindukan oleh orang lain gitu? Atau jangan-jangan kehadiran kita justru malah membuat keadaan kacau gitu ya?
Kayak misalkan contoh kayak saya Ronald gitu ya. Apakah kehadiran saya datang ke dalam sebuah ibadah sektor atau ibadah gabungan atau kegiatan-kegiatan kaum bapak gitu ya? Apakah kita orang ingin, aduh tuh si Ronald kemana ya? Waduh kayaknya kurang nih segala macam nih. Atau malah kehadiran kita sebaliknya, ya ada dia lagi gitu kan, nyesel dah gue datang. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, percaya sama Tuhan itu baik, Alkitab katakan. Tapi setan juga percaya. Setan gemetar sama Tuhan. Artinya apa? Setan tahu Tuhan mampu melakukan apa. Nah, kita percaya sama Tuhan. Apakah kita tahu Tuhan mampu melakukan apa dalam kehidupan kita? Kalau kita tahu, maka harusnya apa yang dikatakan di ayat yang seterusnya kita bisa lihat. Dikatakan ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Dan bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Dan kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi teman-teman sekalian, Tuhan menuntut kita percaya sama Tuhan, itu benar, itu baik, tapi Tuhan menghendaki kita menjadi orang Kristen, orang percaya itu yang bergerak. Karena inti dari pengajaran Yakobus di suratnya adalah mau ngomongin kepada orang lagi nih, bahwa percaya sama Tuhan itu harus diwujud nyatakan dengan aksi, dengan perbuatan. Jadi Bapak sekalian, kalau kita mengatakan saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan, Yesus adalah segala-galanya buat diri saya, maka kehidupan kita harus menyalurkan itu buat orang lain. Jangan menjadi orang Kristen yang egois. Kita sudah diberkati, kita sudah memperoleh keselamatan, Tuhan mau lewat apa yang sudah kita alami, kita bagikan ke orang lain. Karena saya mendapatkan di ayat di 1 Yohanes 2 ayat 6 seperti ini. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kaum bapak kan seringkali kita kan suka kalau ngumpul tuh main gitar. Kita kalau main gitar itu, kalau ngumpul-ngumpul itu suka bernyanyikan lagu rohani, apalagi kita suka latihan untuk mengisi kesaksian pujian. Kalau kita ngomong ku mau cinta Yesus selamanya, tetapi apakah benar-benar kita mencintai Yesus? Karena yang Tuhan mau bukan sekedar perkataan kita, tetapi perbuatan. Supaya orang tuh melihat Yesus dalam diri kita, bukan kitanya yang dinilai oleh orang, tetapi Yesusnya yang terlihat dalam diri kita, sehingga orang bisa bilang, oh iya, pantesan aja dia begitu, orang Kristen, oh pantas aja dia baik segala macam, rajin ke gereja. Jangan sampai kita mendengar orang berbicara seperti ini, oh dia, iya tuh rajin ke gereja, tapi bikin onar terus, mabuk-mabukan terus gitu. Itulah orang Kristen tuh. Nah, artinya Yesus bisa dimuliakan oleh orang lain, tetapi Yesus juga bisa dicemooh oleh orang lain lewat perilaku kita. Mari kaum bapak sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mengawali tahun pelayanan kita, Tuhan meminta kita menjadi orang-orang Kristen yang berintegritas. Artinya adalah apa yang kita katakan, perilaku kita harus sesuai dengan seperti itu. Apa yang kita lakukan itu seturut dengan perkataan kita. Kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, perbuatan kita harus menunjukkan hal itu. Sehingga apa yang kita lakukan, Yesus yang dimuliakan. Alkitab mengatakan Rahab
Itu saja Tuhan memperhitungkan dia saat dia menyembunyikan mata-mata orang Israel waktu mereka masuk ke Yeriko. Dia menyembunyikan karena dia tahu bahwa ini orang pilihan Tuhan, orang Israel nih. Gitu ya. Kalau Tuhan Israel mengatakan bahwa Yeriko akan ditunggang balikan, Yeriko akan dihancurkan segala macam karena perbuatan mereka, maka dia percaya bahwa itu akan terjadi. Karena apa yang sudah Allah Israel lakukan kepada Mesir, kepada bangsa-bangsa lain, itu terjadi. Rahab dia tahu, karena dia tahu Allah Israel mampu melakukan apa, sehingga dia gemetar. Dan dia menyembunyikan mata-mata Tuhan. Dan dia bilang, tolong kalau kamu saya selamatkan, tolong lihat saya, selamatkan saya juga. Lihatlah apa yang sudah saya lakukan. Dan Tuhan memberkati Rahab. Bahkan nama Rahab masuk ke dalam kumpulan-kumpulan saksi-saksi iman. Sama seperti Abraham yang kita baca pada malam hari ini. Tuhan memperhitungkan, dia percaya Allahnya. Waktu dia bilang, Abraham keluar dari tanah Uz, pergi ke tanah yang akan aku berikan kepadamu. Dia gak tahu tanahnya seperti apa, tapi dia pergi. Kamu akan saya kasih anak. Usianya udah lanjut, tapi dia mengimani. Pada saat anaknya yang ditunggu-tunggu udah lahir, Tuhan bilang, bawa dia ke gunung, persembahkan dia buat saya. Dia gak bilang apa-apa, dia lakukan. Dan Tuhan memperhitungkan. Dan kuncinya malam hari ini, Bapak sekalian, mari. Saat kita mengasihi Tuhan, maka wujud nyatakanlah itu kepada orang lain. Layanilah orang lain, layanilah siapapun itu. Berikanlah apa yang kita punya, yang bisa kita mampu berikan kepada mereka, sehingga lewat kita nama Yesus dimuliakan. Dan hal itu Tuhan perhitungkan. Jangan kita hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, tahun kemarin saya sudah nolongin si A, si B, si C, segala macam Tuhan. Jadi tolong tahun ini Tuhan balaskan kepada saya berkat-berkat Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan itu sudah Tuhan perhitungkan, artinya jangan kita ingetin Tuhan untuk Tuhan bikin apa buat kita. Tapi malam hari ini Tuhan sudah ingetin kita untuk kita harus berbuat apa demi kemuliaan namanya. Iman yang hidup adalah melakukan kehendaknya. Apa itu kehendaknya? Lakukan apa yang baik, yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan damai sejahtera, dan ujung-ujungnya yang mendatangkan pertobatan dan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sebagai jawaban umat, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku bahagia apabila terangmu tampak dengan kemuliaannya.
Kaum Bapak yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan buat kami. Bapa, terima kasih hari ini kami boleh diajar Bapa akan firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Bapa untuk kami boleh lebih lagi mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami, mengenal Tuhan dengan baik, bahwa Tuhan menuntut perbuatan yang nyata dalam kehidupan kami, enggak sekedar iman yang kosong, enggak sekedar kami percaya Tuhan Yesus itu ada, tetapi Tuhan meminta kami untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi, menjadi kaum bapak yang berintegritas. Apa yang kami katakan itu yang kami lakukan, dan apa yang kami lakukan itu sesuai dengan apa yang kami katakan. Kalau kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan, maka hidup kami harus sama seperti Yesus hidup. Bapa, kami serahkan akan kehidupan kami Bapa. Sebagai kaum Bapa, kami sebagai kepala keluarga Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Terlebih di tengah-tengah situasi pandemi Bapa. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, bila mana pekerjaan kami mengalami kendala, tantangan karena pandemi. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ada jalan-jalan yang Tuhan sediakan buat kami. Ada berkat-berkat Tuhan yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Berkati tempat di mana kami bekerja Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut Bapa, karena ada pemotongan, karena ada pengurangan-pengurangan terkait dengan situasi yang ada Tuhan. Berkati tempat di mana kami bekerja Bapa, sehingga lewat pekerjaan itu, lewat tempat itu mendatangkan berkat dan mendatangkan damai sejahtera buat kami. Bapa, berkati akan istri dan anak kami di rumah Tuhan. Berkati kehidupan mereka Bapa, terlebih anak kami ya Bapa, di dalam mereka bersekolah Bapa, dengan situasi yang ada pelajaran jarak jauh maupun juga mulai bertatap muka. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Jauhkan kami ya Bapa dari segala sakit penyakit Tuhan, dari virus COVID-19 yang ada Bapa. Pelihara kami ya Bapa, pelihara rumah tangga kami Tuhan. Berkati akan persekutuan kaum Bapa yang ada di GPBR ini Tuhan Yesus. Pakai wadah ini Bapa sebagai tempat di mana kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap pengurus yang ada Bapa, baik tingkat jemaat maupun juga ada di satu sektor Tuhan. Kami serahkan akan kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Kami serahkan akan gereja-Mu Bapa, GPBR ini dalam pelayanannya Bapa. Memberkati segala macam pelayanan yang ada Tuhan Yesus, program-program yang akan dijalankan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kebutuhan bagi jemaat-Mu ini Tuhan Yesus, Tuhan sediakan. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus untuk setiap pendeta-pendeta yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kami. Kami serahkan Ibu Pendeta Juliana Parapatlendi dengan keluarga. Juga Ibu Ana Leander Saerang dengan keluarga. Berkati mereka Tuhan. Berkati setiap majelis jemaat yang ada, pengurus pelkat, komisi, karyawan gereja, semua elemen yang Tuhan pakai untuk melayani jemaat-Mu. Berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Indonesia dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan dengan situasi yang ada Bapa. Jangan biarkan bangsa kami Bapa mengalami resesi ekonomi Tuhan Yesus, maupun juga pergolakan di mana-mana Tuhan. Berkati setiap daerah Tuhan Yesus mengalami musibah bencana alam maupun juga konflik-konflik yang ada. Pakai pemerintah Bapa sebagai wadah untuk kami boleh disejahterakan oleh kasih sayang Tuhan. Untuk presiden, wakil presiden dengan jajaran pemerintahan yang ada, TNI, Polri dan jajaran yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Banyak doa yang kami utarakan Tuhan, namun kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami satu persatu. Dan doa ini Bapa kami satukan di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa dengan sempurna. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab 2 Korintus 9 ayat yang 8 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya, segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 2, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah. Bunyi derai terdengar, hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saya undang Bapak-bapak untuk bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup dan yang kekal. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar boleh tumbuh dan berakar di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur hati kami. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan syukur ini, sehingga persembahan ini boleh berkenan dan menjadi berkat bagi tugas dan pelayanan di Jemaat GPIB Erene. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kaum Bapak yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 71, Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku.
Kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua sekalian, menyertai akan persekutuan kaum Bapa di GPIB Jemaat Irene dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya.